warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassallallahu wa wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama mari kita panjatkan rasa puja syukur alhamdulillah yang mana pada hari ini kita bisa bersilaturahmi bermuajah dalam keadaan sehat walafiat atas Allah, demi untuk menyisihkan waktu memberi sebagian perhatian kita untuk putra putri kita tercinta. Mudah-mudahan akan datang sebagai nilai amal ibadah itu anak kita. Yang kedua, mudah-mudahan sholawat serta salam akan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa kita harapkan sampai di yaumul qiyamah. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengindahkan untuk menghadiri undangan manajemen SMA Negeri Amru. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini nanti akan bisa beri pencerahan kepada kita terhadap sesuatu yang akan kita kerjakan bersama untuk mendampingi dan mengantarkan putra putri kita menuju rencana hari depan yang lebih baik. Untuk mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum kita mulai, supaya kita kalau ketemu lagi enak dalam mencari, perkenalkan, nama saya Sutiono, guru BK. Di sebelah kiri saya kita cermat lawan ini Bapak Misbah Padowi SPD, guru geografi yang dalam hal ini berkapasitas sebagai anggota tim pengembangan bagian perencanaan proyek ini ya, arsitek Pak Misbah ini. Yang sebelah kiri lagi, kalau dilihat dari deretannya 1, 2, 3 yang paling cantik di depan ini. Nah, ini Bu Badria Ulfa, FKW MSI. Alhamdulillah. Di selaku wali kelas dari putra putri panjenengan di kelas 10.6. 10.5. 10.6. Apa yang disambung ini ya? Nah, mana? Kayak gitu katanya. Nah, ibu-ibu mana? Luput bro, luput. Kesane lebih dekat kita bu, nah, kemudian yang barusan ini Pak Sucipto, koordinator BK. Ini di dalam hal ini kita akan menyampaikan hasil informasi tentang tes diagnosis ya, yang nanti akan kita diskusikan di bagian sesi akhir dari pertemuan ini. Untuk mempercepat acara, untuk yang pertama kami beri kesempatan Bu Badria Ulfa atau Bu Ulfa untuk menyampaikan informasi terkait dengan perkembangan putra putri panjenengan selama 1 semester plus 1 bulan Januari ini, tentang perkembangannya di kelas dan di antara kelas yang lain. Pada Bu Ulfa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa hadir dalam pertemuan wali murid khususnya di SMA Negeri Amru dalam keadaan sehat. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir, yang mungkin menyempatkan hadir di sela-sela kegiatan instansi masing-masing deh, ngapunten. Ini untuk kebaikan putra putri Bapak Ibu sekalian. Untuk saat ini perkembangan kegiatan siswa-siswi khususnya untuk kelas 10-6 ya. Untuk saat ini anak-anak sedang melaksanakan salah satu serangkaian kegiatan P5, yaitu KBM. Apakah semua siswa mengikuti? Apakah semua
siswa Bapak Ibu jenengan mengikuti kegiatan KBN semuanya hari ini Bapak Ibu? Iya. Alhamdulillah sejauh ini mengikuti nggih? Nggih. Tadi pagi saya hanya konfirmasi ke pendamping bahwa ada salah satu anak saya yang mungkin fisiknya kurang sehat, jadi saya minta tolong untuk dipantau ya, karena takut mengalami penurunan kondisi kesehatan. Nah, untuk selanjutnya kegiatan di kelas seperti biasa, kita KBM seperti biasa. Kedepannya ini akan persiapan untuk UTS yang insya Allah akan dilaksanakan pada awal Maret. Ya, awal Maret insya Allah akan dilaksanakan UTS seperti biasa. Persiapannya adalah belajar. Mohon dukungan Bapak Ibu semuanya supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nah, sebelum itu juga sekarang di sekolah ada persiapan OSN, Olimpiade Science. Jadi saya selaku wali kelas dengan melihat perkembangan anak-anak selama 1 semester saya bimbing, jadi saya mengikuti alur kemampuan anak-anak yang menurut saya memumpuni untuk mengikuti OSN apa, saya ajukan. Meskipun anaknya tidak mengajukan, tapi saya bekerja sama dengan guru pembimbingnya. Jadi saya merekomendasikan, oh anak saya ini pintar matematika, gitu ya. Oh anak saya ini pintar ekonomi. Jadi setelah saya konfirmasi sama guru pembimbing, langsung saya konfirmasi sama anaknya. Kalau anaknya mungkin antara iya, antara enggak, gitu ya Bu ya. Ya, tapi saya percaya selama anak itu mampu, insya Allah dengan dukungan kita semuanya, terutama Bapak Ibu, insya Allah semuanya bisa terlaksana dengan baik, gitu ya. Oke. Sebelumnya mungkin yang Bapak Ibu terima itu adalah hasil tes diagnostik yang telah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Di situ di akhir dari selebaran, di situ ada beberapa saran, saran lomba yang diikuti, ada non IPA atau IPS. Berarti mungkin untuk informasi lebih lanjut bisa disampaikan oleh koordinator BK ataupun tim BK yang lainnya. Di sini saya hanya melihat dari hasil akhirnya. Saran lomba kalau tipenya non IPA atau IPS berarti bisa diarahkan ke sastra, bahasa, seni dan lain sebagainya. Nah, kalau di situ tertera IPS atau sosial humoria berarti human, kata dasarnya dari human berarti sosial ya. Jadi arahnya memang ke arah yang sosial. Nah, di sini juga saran penjurusannya adalah ke soslu, yaitu ke bagian sosial ya. Nah, begitu juga dengan yang IPA, ada IPA, ada Saintkes, begitu juga dengan Saintek. Nah, ini akan dibahas lebih detail. Barangkali Bapak Ibu ada yang mungkin kurang paham, ada unek-unek, mungkin sudah pernah diskusi sama putra-putri jenengan semuanya di rumah terkait dengan bagaimana penjurusan di kelas 11. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut dengan tim koordinator ataupun tim BK dan koordinatornya. Ngerti nggih? Oke. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan? Betul nggih? Ya, terima kasih. Saya selaku wali kelas dari 10.6. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi perkembangan putra putri panjenengan selama belajar 6 bulan 7 bulan berjalan di mana. Apabila nanti butuh info lebih lanjut, monggo panjenengan nanti bisa langsung komunikasi dengan wali kelasnya Bu Rifa. Kalau dengan kaitan dengan yang lain-lain nanti mohon untuk bisa komunikasi ke BK. Alhamdulillah tinggal satu nggih. Ini paling sip pertemuan selama 6 sesi mulai Senin, Selasa, Rabu. Nah, yang ada 5, ada 6. Ternyata hari ini 10.6 paling kompak nggih. Nah, 10.6. Tinggal satu, berarti kan masih tadi apa izin? Belum ada izin, mungkin masih. Oh, nggih. Tadi ada yang sebenarnya ada yang izin, mungkin Izin telat. Oh, izin telat. Kepikiran terus. Nah. Mohon maaf Ibu nggih. Jadi tadi Ibu itu dan
tadi pagi ada contoh, saya kedatangan tamu dengan Pak Jim, ada seorang bapak datang ke sini ngecek anaknya. Pak, anak saya datang apa enggak? Sekolah apa enggak? Katanya. Ternyata kenapa? Pripun Pak? Tadi pagi itu nulis surat, saya disuruh tanda tangan, saya tidak mau, kata bapaknya. Cuma ngeluh kok kata kirim surat. Ternyata tapi itu udah jadi tanda tangan, anaknya nggak ada. Jadi bapaknya nggak terima, ngecek ke sini. Ternyata saya cek, alhamdulillah anaknya masuk. Nah, berarti mudah-mudahan panjenengan nanti juga bisa seperti bapak itu. Kalau anaknya mungkin agak meragukan kondisinya, bisa panjenengan datang ke sini atau telepon ke wali kelasnya atau ke saya ke Pak Cik. Kita buka telepon selama 20 jam. Buka teleponnya gitu. Pertemuannya mungkin terbatas. Namun gitu Bapak Ibu ya. Untuk lebih lanjut ini ada informasi yang terkait dengan program rencana pertumbuhan semana ke depan. Nah, yang dalam hal ini pakarnya ini anggota tim pengembang sekolah yang dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa alhamdulillah. Wa assalamualaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan seluruh wali siswa kelas 10 yang berbahagia. Pertama, saya akan mengajak mari kita selalu menetapkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, karunia pada kita semua, sehingga pada siang ini kita bisa menggunakan kesempatan untuk menghadiri undangan dari sekolah dan rangka membahas tentang masa depan kita. Salam-salam semoga tetap berkembang untuk kita yang bermukamal bersama. Berarti saya sampaikan terima kasih panjenengan sudah meluangkan waktu untuk walaupun setiap pertemuan saya pantau yang banyak bapaknya mungkin kerja, tidak apa-apa karena saya juga pecinta dengan saya. Saya ingat di dalam kitab Qur'an diterangkan kewajiban orang tua itu pertama memberikan nama anak yang baik, yang kedua memberikan pendidikan yang baik, yang ketiga menikahkan juga orang. Saya belum kering yang nomor 2 saja. Memberikan pendidikan yang baik. Semangat ini termasuk sekolah yang baik untuk wilayah selatan. Baiknya semangat ini tentu tidak hanya didukung oleh satu faktor, tetapi harus kolaborasi antara semua komponen yang ada di dalam sekolah. BK kerja keras, wali kelas kerja keras. Tidak ada artinya wali kelas itu potensial kalau panjenengan hanya bertobat batu di rumah, tidak ada kerjasama. Alhamdulillah ini Bu Gajah Upa ini pakar matematika di UB. Walaupun ini dan sini rumahnya mendatang ini, karena mencintai semangat maka menjadi di sini. Untung sekali, saya juga merasa beruntung untuk punya tenaga yang potensial. Sekarang bagaimana tenaga potensial yang ada ini kita bisa berkesinambungan. Tadi saya sampaikan bahwa majunya semangat ini tidak hanya disebabkan oleh orang lain, tapi berkolaborasi antara pihak sekolah dan wali murid. Termasuk Gajar Panjenengan merupakan bagian dari kepedulian masyarakat memikirkan masa depan. Kadang-kadang saya ini ada tanya, mau siaran zaman sekarang kok tak seperti yang ini, seperti waktunya seperti masih seperti yang dulu. Coba panjenengan mungkin datang sekolah terlambat, padahal rumahnya lingkungan semangat. Dia mulai ini Pak, kok telat? Pak, karena terlalu siang. Lo kan sudah jam 5.
jam 7, jam 7 baru. Mungkin anak dulu Pak, zaman saya dulu. Kalau anak nakal, tak tempelin, waras. Saya ini beda caranya, beda jangan. Enggak boleh. Itu dulu, jangan kalau bentuk. Jadi kalau habis sama matematika sebelah isi kileng terus iso. Sekarang nggak bisa seperti itu. Maka saya minta bantuan panjenengan. Anak-anak yang seperti ini tolong diingat. Dari rumah, ayo lihat. Kadang-kadang anak pendekar semua kita tuh banyak pendekar. Malam silat sampai jam 2. Akhirnya sekolah tidur. Ya nek untung sekolahnya kayak hotel. Akhirnya tidur enak dan kasurnya ini kakak. Itu anak sekarang. Sampai bingung apa ada tapi ini. Maka kita terus dengan kesabaran, kepedulian secara bersama-sama, secara kolektif. Bagaimana cara itu lebih baik daripada karena semua ini ada tugas kita. Terutama yang kelas 10 ini masih baru, anggap baru aja. Banyak juga kelas 10 yang kena virus telat, virus gak tahu, gak bawa buku, kemudian virus ngantuan. Ini tolong itu. Terus virus gak belum mau ini begini, sumber dikasih ibunya, dikasih gak disampaikan ke sekolah. Itu virus penyakit ini. Saya cerita ini fakta bu, dan dongeng cerita. Tapi tetangga saya itu dengan ibunya dikasih uang 150.000. Iki jari untuk desa. Ternyata dengan anak dua sing ongkos si tok ibu. Karena saya ketemu. Ya apa? Masa ibu ini kan? Coba takut ibu. Ya apa? Buat tenang. Ini terjadi manipulasi. Nah, ini dari awal kita bangun kejujuran pada kita. Ini jangan cek. Sudah dikasih atau belum? Kemarin juga saya ke pasar nggak cerita. Anakku tak kayak pas dulu nggak disampaikan. Jadi kita nih konconya. Lo ini aman bahasa kita nih konconya langsung aja ke bagian yang itu. Bapak Haji Imam. Ini sudah diucapkan. Moga. DPR betul sama gue siapa? Aku bisa tanya nih. Ada punya kursi lagi DPR kan ada. Yang lain berkaitan dengan kelas 10 saja, yaitu larangan membawa sepeda motor sendiri. Ini banyak anak-anak yang melanggar. Dulu itu saya merencanakan sekitar 5 tahun yang lalu kita susun agar anak kelas 10 tidak usah menggunakan sepeda motor sendiri. Alasan satu, belum cukup umur, belum sah menggunakan sepeda motor, tidak punya SIM. Menurutnya uang ini yang enggak, Pak, saya belum bisa beli sepeda motor. Itu petok sebagai kucing duit, itu sama masuk di duit, kapan di duit, tapi tidak dicari sekolah. Mari kita bersama-sama menegakkan aturan. Karena kalau semua dibolehkan dalam satu tidak cukup, dua resiko bicara sangat tinggi. Kita pikir ke depan bagaimana keselamatan dengan kita semua, tidak berpikir dana yang stop. Enggak, tapi fakta di lapangan seperti itu. Anak-anak banyak yang membawa sepeda motor, tadi loh, hijau, kelas 10. Ternyata nggak taruh di sini, tidak ada di sini. Taruh di tetangga, bayar sekitar 2.000. Akhirnya 1 bulan bisa bayar 60.000. Ibu wayana kan sukarela selalu boleh rokok surya sate pak. Jadi sahuran sate pak. Oleh karena itu saya mengharapkan kita mencoba bagaimana mengelola pikiran seperti itu. Kalau ibu jangan ke Saudi ikhlas. Itu anak aset kita semua. Kalau kita sekarang salah di dana, kita akan rugi itu selama. Mudah anak kita menjadi soleh semua. Ini mari kita bersama-sama maju bersama biar kita rugi nanti seniat nyekolahnya anak nanggung. Karena salah satu indikator sekolah yang begitu apabila banyak siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri itu salah satu indikator.
Nah, untuk menuju ke sana itu kita harus kerja keras. Diawali muridnya, diawali kelasnya, ya semua kami dulu harus telaten. Jadi karena kemampuan kan beda-beda, gitu. Harus telaten. Termasuk kegiatan ini pembagian hasil tes IQ ini. Ini dalam rangka menata anak kita ke depan supaya tidak pintu. Anaknya ingin jadi polisi, ibu ingin jadi dokter, tidak jatuh. Akhirnya istri orang itu karakter, paling nggak ngomong bisa. Tapi anaknya minta jurusan IPS, mbok minta jurusan IPA, apa yang terjadi? Akhirnya ibu mendino ke sekolah, mendino awal anaknya, dilo anaknya yang oga, PR anaknya, akhirnya kan gue sekolah. Ini jangan sampai terjadi seperti ini. Akibatnya apa? Anak merasa tidak nyaman karena tidak sesuai dengan pilihannya. Insya Allah dengan metode dari BK dengan tes ini akan membawa anak kita sesuai dengan harapan. Jadi ini masih proses awal. Nanti terus berkesinambungan berkelanjutan. Oleh karena itu saya terima kasih panjenengan sudah antusias untuk mengikuti program ini. Mudah-mudahan nanti apa yang panjang harapkan, yang kita harapkan ini bisa tercapai dan diberi kemudahan oleh Allah SWT. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf ini adanya agak tinggi sedikit karena sudah panas, tidak ada AC-nya mungkin, tidak ada AC-nya. Mohon maaf ini karena tidak mampu beli AC sekolah ini. Pasang tidak mampu. Saya anak-anak di kelas saya, Pak mau beli kipas angin, Pak. Ya, kamu mau dewe nek. Ibu kan dapur gawan ini lah enggak apa-apa. Terus enak-enak anak. Kok nek kon lulus gawan mulai gak apa-apa. Nek kamu ngambil sekolah kon tuku ini, gak duwe sekolah, gak cukup untuk perawatan dan sebagainya. Ya kalau zaman dulu sekarang kan tidak ada uang sehingga harus apa ya bersabar. Apalagi yang kita eskul itu 22 eskul dengan pelatih yang profesional dari luar dan semua di sini. Kita akan memberikan transport, bukan bayaran transport, sekedar transport. Sakno sudah sekian bulan dan ada uang. Artinya ada beberapa eskul yang harus diistirahatkan, kecuali anaknya mau apa berjalan mandiri, kan tidak nyaman. Oleh karena itu seluruh wali kelas kalau memahami masalah ini saya kira nanti akan ada jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bintang menyampaikan itu bukan ngarang tadi Bu ya, karena ada panjenengan yang dalam sumbangannya itu menulis 150.000, berarti berbunyi 150.000. Ternyata waktu dikumpulkan angka satunya sama anaknya di titik Bu, sehingga yang dikumpulkan berbunyi 50.000 dan anak itu begitu bayar ternyata menyodorkan uang yang 50.000. Ibunya tanya ke sini, anak saya sudah bayar, silakan ke TU bagian penerimaan, dicek. Loh, kok bayar 50 anak saya? Iya Bu, pernyataannya 50. Baru ibunya tahu, saya loh menulis 105. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, waktunya di kelas. Pengumuman untuk Serat punika dipun bahasane malih yang belum mengumpulkan pernyataan berarti nanti segera dikumpulkan Pak Imam yang akan lagi. Yang sudah mengumpulkan surat pernyataan ya mengumpulkan isi yang sudah ditulis gitu nanti Pak Imam di bagian itu apa jenengan. Selanjutnya kami berikan waktu kepada pengurus komite selaku mitra panjenengan untuk menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan rencana perkembangan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Pak Misbah tadi. Pak Misbah melaksanakan, Pak Imam yang merencanakan tentang penganggarannya. Cukup katanya Pak, panas di pasti dari Pak Misbah. Oke, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid kelas 6 yang berbahagia,
adalah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul di lab fisika kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kerawan jenengan di sini tempat. Mudah-mudahan langkah jenengan, niat jenengan dari rumah sampai di sini tempat dicatat dalam Allah sebagai amal ibadah. Kemudian mohon maaf kalau saya tadi terlambat karena tadi jam 9 saya hadir di sini, kemudian ada kepentingan ke desa, katanya program Corona punya saya datang, sehingga saya itu masih menghadiri di desa tadi untuk mengambil Corona sertifikat, ya, sertifikat dengan kolektif program nasional dengan biaya sangat tidak mahal, hanya berapa kemarin dari 350.000, bermacam-macam antar daerah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dengan keterlambatan tadi mudah-mudahan tidak mengurangi kenikmatan jenengan dalam mengikuti acara ini. Nah, kemudian untuk mengingat kembali, insya Allah pada bulan November jenengan diundang ke sekolah, yang mana komite menyampaikan program jenengan, yang mana isinya sekolah sudah mendapatkan istilahnya ada bos bantuan kepada sekolah untuk bantuan sekolah. Namun itu semuanya tidak cukup, sehingga perlu sumbangan dengan semua. Tidak. Kemudian dengan berapa besar kisarannya tidak ditentukan. Ya, tidak ditentukan berapa besarnya. Kemudian hanya ditentukan di sana bayarnya dimulai bulan Desember, ya. Desember, sekarang Januari. Dari 36 siswa untuk belangku pengisiannya itu ada 28 yang sudah belangku masuk, yang diisi oleh orang tua ataupun juga diisi oleh anaknya, karena di sekolah mau satu dengan teman yang lainnya, yang orang tua mengisi, ya, kemudian diisi oleh anaknya, beda. Itulah terjadi. Untuk itulah jenengan saatnya istirahat. It's time to have break. Menemui wali kelasnya tidak hanya melalui grup, tidak saja, tapi kalau dengan langsung dengan di sekolah bisa berhadapan langsung dengan sekolah, yang mana istirahatnya kalau jangan istirahat lebih kosong atau informasi dulu jam berapa Bapak Ibu kosongnya, insya Allah saya akan ke sekolah. Itu. Dengan cek begitu bukan tidak percaya pada putra-putri jenengan, tidak. Ilah juga untuk meluruskan yang mana hal tadi kalau terjadi tidak sampai terus akhirnya menjadi besar. Kalau sudah biasa seperti itu, namanya kebiasaan positif ada. Tapi kalau kebiasaan tidak baik, akhirnya ini yang tidak mengenakan ke depan. Itu ya. Nah, kemudian dari 36 siswa satu kelas ini baru 28 ya. Yang bayar baru 11. Dari baru 11. Maaf Pak, punya anak saya belum dikasihkan ke saya. Apanya itu? Suratnya. Suratnya belum dikasih, belum diberi. Iya, belum diberi. Nah, nanti masih ada yang belum isi ya, bisa nanti belangkunya minta kepada Mbak Lisa ya. Ataupun di sana jenengan sudah mengisi, aku ngisi Selawi. Tak belok ini aku beli sepeda tadi ya kepada Pak Misbah 2.000. Lihat sakuan dianggap sudah
26 hari berarti 52.000. Kalau 1 bulan yang masuk kan berarti 26 hari kalikan 2.000 berarti sekitar 2.000. Berarti sepeda motor di anakku 2 sepeda motor ya. Ini angan-angan saja. Jadi bisa jenengan ya, bisa jenengan angan-angan lagi. Kalau di sini terjadi perubahan karena rezeki jenengan juga tambah atau rezeki lancar, bisa dari 100 bisa tambah, bisa 50 bisa tambah, yang 25 bisa tambah, atau yang lainnya. Yang jelas di sini dari yang isi tadi ada yang 50, ada yang 75, ada 80, ada yang 15.000, ada yang 0 juga. Benar di sini 0 karena dia punya PKH 0. Memang di sini contohnya 0 boleh. Ataupun juga dia saya ini anak ini saya ambil Pak, saya bantu. Gimana saya ada? Dapat Pak. Sumbang supaya dengan membantu saya sudah bisa Pak. Ya sudah diisi 0, tidak masalah. Yang penting jenengan ikhlas dari apa yang jenengan dan betul-betul apa hati nurani sesuaikan dengan apa? Dengan keadaan yang ada. Kalau mengadakan ini insya Allah dari apa yang jenengan isi untuk sumbangan sekolah ya saya ucapkan sebagai salah satu komite saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan jenengan. Mudah-mudahan putra putri jenengan nantinya bisa dilancarkan sekolahnya, bisa dikabulkan cita-citanya, orang tuanya rezekinya lancar, usahanya lancar, semua keluarga jenengan dan jenengan diberikan sehat walafiat panjang umur yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sebagai apa? Katanya kiai saya, doakan orang lain, doakan baik-baik. Jangan tidak baik. Boleh sombong merah, mandar bangkrut, jangan. Jangan. Rakyat berita-berita udah ngomong aja suka tolak-tolak, mandar mereka lemah. Ini doa sebelum yang didoakan dikabulkan, yang mendoakan kabulkan dulu. Orang yang didoakan belum bangkrut dulu. Inilah jangan mendoakan tidak baik, doakan baik-baik. Ada yang kiai mendoakan, ada yang dalam sandal dan sebagainya tidak mendoakan, pasti doakan baik. Nah, kemudian kepada putra putri jenengan juga tidak usah bosan-bosannya datang sekolah atau menasihati putra putrinya. Udah kamu kok goblok ya, jangan bilang begitu ya. Karena apa? Doa apa yang disampaikan ucapan orang tua pada anak itulah doa. Saya membaca antara kiai oleh salah satu kiai bahwa seseorang dia sebagai juru masak di Arab Saudi sana, memang Arab Mekah ya. Punya anak namanya anak kecil, perlakuannya ya anak kecil, bukan anak kecil. Kalau menyadari orang tua ya anak kecil ya seperti itu. Nah, kemudian dia karena juru masak kumpul dengan orang tuanya. Lama-lama dia sudah mau disajikan, dia taruh di meja begitu. Karena dia adalah salah satu dari keturunan daripada raja di Mekah sana. Akhirnya makanan-makanan tadi dikasih pasir gitu. Kasih pasir. Ya gimana orang tuanya? Sangat luar biasa tadi. Dia marahnya, ya Allah, bagaimana kamu ingat yang mudah-mudahan kamu jadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Doanya malah tidak marah dia, tapi dia matur pada keadaan di sana, disampaikan bahwa seperti itu. Anda menyadari juga. Akhirnya lama-lama dia menjadilah orang yang penting di sana, yaitu sebagai imam pertama di Mekah. Itu salah satunya seperti itu. Bagaimanapun nakalnya anak, jangan sampai lepas untuk mengucapkan yang tidak benar. Begitu pula anak-anak memang kebiasaan daripada keadaan orang tua. Kalau sudah biasa orang tua itu lepas ngomongnya, anaknya juga lepas juga ngomongnya. Ya benar ya. Artinya misalnya ya orang tua, ya itulah sifatnya adalah meniru. Itulah kira meniru. Kalau biasa misu-misu orang tuanya, jangan salahkan anaknya
miso-miso. Ataupun juga anaknya mau begini berarti juga katanya salah satu orang tua dari saya juga begitu. Kalau kepingin tahu anak saya itu seperti apa, ya lihat anaknya itu. Anak itulah. Lihat anaknya gimana anaknya. Jangan salah. Tapi kita menyadari hal itu, kita sebagai manusia oleh Yang Maha Kuasa tetap tidak menyerah keadaan. Harus berusaha. Tuhan tidak akan merubah nasibmu kalau tidak manusianya mau merubahnya. Itu adalah usaha. Usaha bagaimana? Berbagai macam cara menasihati, membimbing, kemudian selalu mengawasi dan sebagainya, kemudian mendoakan kepada Allah. Ada 64 kalau menurut cerita saya katanya 67. Kok bisa? Bisa, karena saya lahirnya tidak tahu saya kapan. Hanya nulisnya saat itu saya sekolah, daftar sekolah, sekolah yang wis. Daftar sekolah, tangannya segini. Dia ini, itu tangannya gini. Ujian sisa wis. Bisa, kayak gitu. Ya. Kemudian namanya diganti ya. Gitu siapa? Imam Hadari. Ya wis senang wis. Sebetulnya nama saya aslinya Muhdari. Diganti Imam Hadari saat masuk. Ya. Kemudian tahun lain, tak tahu. Kira-kira dia bapaknya tahun umurnya tahun sembilan. Dia tahun sembilan wis. Bulan biru Jakarta ngawur saya tuh ngomong jadi sampai sekarang. Ini saat saya itu begitu. Selama 3 karo wis pokoknya. Itulah saya itu jadi orang tua dulu itu tidak ada tulis dan lemari rusak karo wis hilang. Tidak ada akte yang barusan aja iris paspor ya. Kemudian tanggal tergantung dari ijazah awal sampai terakhir sama, tanggal lahir sama, nama orang tua. Karena saya tahunya di rumah itu hanya ibu, saya tidak pernah kenal bapak dari kecil. Karena bapak saya meninggal tahun 60, saya berarti masih kecil. Nah, kemudian sampai sekarang saya itu kepingin tahu rupanya bapak seperti siapa, jadi kuno. Karena punya ijazah, gak ada fotonya. Ijazah itu gak ada fotonya. Kemudian di saudara-saudara sama foto belas. Dan sama sekali, kepingin mimpi aja, tidak ada. Jadi saya ini sampai saya itu tidak tahu bapak saya rupanya kayak siapa. Tapi alhamdulillah ibu saya itu sangat tekun sekali, tidak bosan-bosannya mendoakan anak-anaknya sehingga anaknya rukun, kompak, sehingga saat itu mau kawinan turunan, ya turunan terus pokoknya dibantu yang mau kawin, bantu beras sekintalan. Jadi sekarang sampai pada putu juga sama. Mau apa? Beras dia sekintalan. Pokoknya beras sekintal. Kalau dulu beras sekintal itu hanya 100 sekintal. Ya sekarang berapa? Atau dulu biar kurang. Tapi sekarang dengan harga beras mungkin sudah hitungnya 13.500 Pak. Berapa? Apa hitungnya? Ya apa kita beda? Gimana? Itu mewah sekarang. Ya benar ya. Beras jagung berapa sekarang? Jagungnya jauh apa? 10.000. Pipilannya 97 sekarang. Pipilannya 97 sekarang. Berapa pipilan? Itulah perkembangan situasi itu. Waktu itu perkembangan situasi seperti itu saja. Tidak bosan-bosannya melihat sekarang. Kalau dulu HP tidak oleh, sekarang HP dilihatnya juga. HP jangan terlalu pas terus. Akhirnya mama sibuk sendiri. Bapaknya sibuk dengan HP-nya, ibu dengan HP-nya, anak sibuk dengan HP-nya. Ya udah terasa kita diciptakan untuk terus bikin tambah jauh hubungan. Itulah. Itu kalau dulu TV ya, TV lah. Sekarang TV udah kurangi. TV aja mau sholat kontennya sponsor, ya udah. Sekarang gitu. Sekarang udah HP, luar biasa aja. Ini ditanya dulu. Sekali sehingga saya mendoakan anaknya. Mungkin saya jenengan ya, supaya jenengan adalah selain usaha menasihati, mengawasi, sering-seringlah berkirimi. Fatihah aja 3 kali setiap waktu dengan masuk abad. Ya Allah, anak saya namanya Ervan Nurholis Effendi, mudah-mudahan jadikan anak yang soleh-solehah, berbakti kepada kedua orang tua, guru, menjadi anak yang berguna besar dalam bangsa agama. Al-Fatihah. Ini begini. Iya, masuk abad. Jadi Fatihah dengan nasihat, insya Allah
anak dan putra putri jadi anak yang soleh, menggunakan usaha bangsa, menerapkan agama, lingkungan dan sebagainya. Kemudian sumbangan jenengan itu pun tidak akan hilang, akan kembali ke jenengan juga. Gimana? Kembali ke jenengan juga. Insya Allah gitu. Akhirnya mudah-mudahan sekolahnya lancar. Kemudian dikasih bekal berapa? 5.000. Mas ngasih 5.000. Nggak mau, Pak. Gak mau sekarang. Ya udah. Iya. Sapu berapa sekarang? Minimal 10.000. Minimal 10.000. Takutnya dia di operasi bila 25.000. Masih juga ada bahkan. Ya pada. Itulah perkembangan situasi seperti itu. Untuk itu saya mendidik pada anak-anak saya juga, murid-murid juga sama itu. Kok ibu saya pelit, bapak saya pelit? Tidak pelit sebetulnya orang tua kalian. Tidak, mendidik kalian lah mengeluarkan uang dengan serba perlindungan. Karena apa? Kalau sudah biasa, ya biasa dengan apa uang sakunya selawewu, sakulan, libur gak senang malah, misalnya saku, ya benar, gak senang ya libur. Saya sama. Kalau 20.000 sakulan sudah dipersekat. Setelah lulus, sekolah SD, piro? Hah? Nggak bisa kan? Per bulan. Per bulan ini saya bukan ngecap. Iya benar ya. Enak sekolahnya. Kebetulan Iskan. Kebetulan saya titik. Ya, karena sekolah sudah kurang, sudah P3K ada lulus, akhirnya diangkatlah tadi guru sopan. Karena kebetulan saya juga masih komite di salah satu SD di Kertanegara. Tidak, itu tidak itu kayak itu sekolah karena sekolahnya kan sudah bayaran belum dan jelas pengeluarannya. Hanya urunan guru yang ada di sana. Benar? Ini realita seperti itu. Kemudian sekolah, orang tua, siswa dan guru itu bukan sistem. Jadi sistem, artinya sistem itu satu kesatuan. Tidak karena sekolahnya maju, akhirnya anaknya menjadi luar biasa. Tidak. Jadilah ya. Karena orang tuanya mampu biar biro, tidak lihat putra putrinya bagaimana. Itu juga merupakan satu rangkaian. Sekolahnya oke, gurunya oke, wali muridnya oke, siswanya oke. Insya Allah sesuai dengan harapan kita bersama. Kalau salah satunya tidak mendukung, ada pincang sama dengan sepeda motor, bannya oke, bensinnya oke, begitu aja ya. Kemudian ya termasuk juga setirnya oke, setirnya bermasalah juga. Cok sepeda motornya juga bermasalah juga. Itu bersistem. Untuk itulah partisipasi jenengan ke sekolah sangat diharapkan. Besarannya itu pun tergantung jenengan, namun bayarnya tidak dirapel ya, tidak tiap bulan sekali karena pengeluarannya adalah tiap bulan juga. Tidak menanggung sih, mungkin sih tidak ada sesuatu yang rusak, mungkin dulu itu tidak masalah juga terhadap putra putri dunia. Ya kita ya, itulah saya sebagai komite terima kasih atas sumbangan jenengan, bantuan jenengan, harapannya dengan apa yang disampaikan tadi, sumbangan jenengan sekolah akan lebih maju, putra putri jenengan juga cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semua warga SMA dan orang tuanya sehat walafiat, tidak ada masalah. Kalau punya masalah mudah-mudahan Allah selalu diangkat. Sehingga dengan begitulah semuanya tidak masalah lagi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dengan. Saya terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tiba-tiba aja kajian di YouTube. Kalau pas kelahiran putra putri panjenengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat pada saja Pak. Yang pertama saya mohon maaf ganggu waktu jenengan diundang nilai fisika ini, tapi demi undangan sekolah insya Allah hadir. Karena 6 ini yang datang hanya satu. Langsung ada satu. Nanti sepulang dari sini anak bapak
tolong dicek buta warna ini, tes buta warna. Nggak usah dijemput dah, di Ambulu aja, di Puskesmas atau di klinik-klinik sekitar Ambulu, paling bayar 10.000. Karena tes buta warna sifatnya mutlak, apalagi anak ibu yang mau ambil jurusan Sankes dan Saintek. Yang terakhir yang mau ke TNI Polri itu sifatnya wajib, karena buta warna itu mensewu kayak sewaras, permanen. Cacat. Tolong cukup di sekitar Ambulu sini aja. Nanti kalau sudah mau masuk tentara, polisi ke rumah sakit yang bertipe A. Kalau sekarang hanya untuk mengetahui saja. Itu pesan saya selaku guru juga. Yang berikutnya, tolong dilihat itu hasil asesmen yang kemarin dilaksanakan oleh putra putri Bapak. Di sana ada 3 pilihan: Saintek, Sankes, dan Soshum. Yang ini Pak Ibu ya. Yang perlu saya garis bawahi, kemarin saya dipesan di sekolah, SMA dikatakan maju, ya SMA dikatakan maju, itu Soshumnya semakin tahun semakin sedikit. Yang kelas 2 sekarang, Soshumnya itu ada 6, Sainteknya 2, Sainkesnya 3, jadi ada 11 rombel. Tahun ini putra putri Bapak itu ada 12 rombel, siswanya 430 Pak, kelas 10 Pak. Nah, saya kemarin dipesan ke sekolah, kalau pakai cancel sos ini loro sampai. Sainteknya 5, Sainkesnya juga 5 kalau bisa. Tapi setelah saya lihat dari hasil ini, ternyata yang membludak Soshum. Tapi nanti begini caranya, nanti kalau diskusi sama anak, ibu, bapak di rumah, rapor TK dibuka lagi Pak. Oke, rapor TK-nya dibuka, rapor SD-nya dibuka, rapor SMP-nya dibuka. Untuk mengetahui apa bakat, minat, kemampuan, dan cita-cita anak Bapak. Yang terakhir, passionnya apa? Passion anak saya apa? Oke, kemarin kan ibu bapak sudah terima rapor semester 1. Nah ini yang lucu saya, tanda tanya besar saya selaku koordinator BK di sini. Ternyata rapor SMP anak-anak ibu bapak itu di sini besar-besar. Ada yang 98, ada yang 100 nilainya. Tapi begitu bapak ibu terima rapor kemarin, ada yang 100 nilainya di rapor. Ada? Gak ada. Yang 98 ada? Ada. SMA? Di SMA? Ada? 98? Apa? Pasalnya adik saya. Hah? Adik saya soalnya. Karena begini Bapak, nanti kalau sudah kelas 3, sekolah itu mendapat undangan dari LPMPT yang untuk masuk ke perguruan tinggi negeri khususnya ya, itu ada 3. Yang pertama jalur undangan. Jalur undangan ini yang diambil adalah nilai rapor kelas 1, kelas 2, kelas 3 semester 5. Kebetulan sampai hari ini SMA Ambulu masih akreditasinya masih A. Kalau A, kotanya itu 40% dari jumlah siswa yang A yang ada. Kalau B 25%, kalau C 15%. Alhamdulillah semana sampai hari ini kotanya 40%. Tahun ini yang diundang oleh LPMPT, IPA itu ada 100, IPS-nya ada 58.
Ayo kita bercermin sama yang kelas 3 sekarang. Untuk anak-anak yang besok mau sekolah kedinasan, kalau ada beban regulasi, yang anak-anak yang mau masuk kedinasan harus melepas dulu jalur undangan, karena tidak boleh mendua. Terus Satu. makanya hari ini dengan saya undang ke sini dalam rangka memilih 3 itu kan ya, Santek, Sankes sama Sosus, biar besok tidak. Makanya tadi kuning apa? Lihat rapor BK, SD, SMP. Ya, kalau rapor SMP ini saya sudah pegang di tangan saya ini ya, ini. Bahkan di sini banyak nilai yang 100. Bahkan ada yang 98, hampir sempurna nilai-nilai yang dari SMP. Apa betul nilai ini murni? Saya nggak tahu, yang tahu yang di sana kan begitu. Tolong kalau bisa nilai yang di sana sama yang di sini itu sama, karena besok yang diadu adalah nilai ini yang di perguruan tinggi. Bahkan mulai dulu sebetulnya di perguruan tinggi ada jalur nilai rapor. Ayo, makanya ibu bapak kita undang di sini biar komunikasinya biar nggak malah-malih, biar kalau A ya A, kalau B ya B. Ini SMA Bapak, tolong digaris bawahi, kita bukan SMA plus. Kalau BIMA itu SMA plus, ya Pancasila itu plus. SMA negeri apa ada plusnya? Makanya besok anak-anak kita hukumnya wajib kuliah. Biaya gampang, yang penting putra putri bapak mau dan mampu. Karena banyak anak yang mampu di mana tapi nggak mau kuliah. Ini kayaknya ada anak yang dari Sembejo, Anggun, Eva, Setiarini, mana orang tuanya? Nah, ini ada tetangganya dengan 3 tahun yang lalu, anaknya pinter di sini tuh, sama orang tuanya nggak boleh kuliah. Para 1, ada nengah, bongku orang kamu pada ngomah. Akhirnya sekarang kuliah di Surabaya di ITS, dia dapat beasiswa 1 bulan 2 juta. Buat kos itu 750, makan 750, masih sisa 500. Makanya jangan khawatir, di perguruan tinggi banyak duit, khususnya perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum. Tapi kalau seperti saya PNS itu ada tabelnya, Bapak tentara itu sudah ada tabelnya ya. Ada klaster-klasternya. Ada klaster 1, 2, 3 sampai 10. Ada anak semana yang di UB itu klaster 10, itu SPP-nya 1 bulan hanya 500.000. 500.000 dan tempatnya di asrama di UB. Makanya ayo putra putri bapak besok kalau ambil perguruan tinggi, ambillah perguruan tinggi yang sudah berbadan hukum untuk putra putri bapak yang selain pegawai negeri dan TNI Polri. Tapi kalau pegawai negeri TNI Polri sudah ada tabelnya ada. UNED masih merintis mau ke berbadan hukum. Makanya tahun ini aja saya modal restunya anak semana yang diundang oleh LBMPT dari 158 tadi yang banyak di UNED ada 78 yang milih sana. Yang di UGM ada 3, yang di UI kosong, yang banyak UB sama UNED. Saya mau ngobrolnya. Yang terakhir, yang paling banyak juga karena sekolah semakin maju dikatakan ngedet, semakin banyak anak-anak yang ambil prodi jurusan kesehatan khususnya kedokteran. Tahun ini aja yang ambil kedokteran ada anak 10. Tahun kemarin ada anak 9. Baru tahun ini anak paralel 1 milih fakultas kedokteran. Biasanya yang ambil di kedokteran adalah peringkat 10, 11 sampai 90.
putri Bapak masih bimbang untuk penjurusan ini, tolong ini tes tahap awal. Ini hanya untuk mengetahui gaya belajar putra putri Bapak. Di sana kan ada visual, auditorial, sama visual kan gitu. Itu dicermati nanti. Syukur-syukur nanti kalau bisa di rumah belajarnya pakai 3 gaya. Visual oke, audio visual oke, sama kinetis. Kalau bisa dipraktekkan jadi 1. Biasanya anak yang pintar itu gayanya mengukur visual dong. Incing-incing itu pintar. Orang anak yang bengong, anak yang bengong nggak bisa, namanya audio visual. Ada anak yang belajar unek-unek menulis, nah itu kinetis. Termasuk rekreasinya di mana anak saya? Dalam terbuka atau tertutup, itu ada hubungannya dengan gaya belajar putra putri Bapak. Monggo, karena bulan Juli sudah saya plot ini nanti. Sentesnya berapa, senteknya berapa, kostumnya berapa. Kaitannya dengan jumlah guru yang ada di SMA Negeri Ambulu. Monggo, saya mohon dukungannya Ibu Bapak demi kelangsungan SMA Negeri Ambulu. Nah, tahun ini Semana itu dari Jember aja, dari 6 SMA di Jember, kita nomor 6. Coba nanti dilihat di rumah Mbak Google ini, ketik NPSN yang muncul di sana Semana, peringkat berapa? Nomor 6, nomor 1 tetap SMA 1, SMA 2, MAN 1, SMA 4, Kencong baru Semana. Padahal zaman dulu Semana selalu nomor 2 di bawah SMA 1. Di bawah SMA 1. Padahal mau masuk ke sana itu sulitnya masa ke belakang lagi saya. Dari 1000 SMA top SMA se-Indonesia, Semana itu sekarang sudah di angka kisaran 900 sekian, hampir keluar dari 1000 top SMA. Paling belakang. Apa yang menyebabkan? Setiap tahun anak kita yang perguruan tinggi nggak nyampe 50%. Apa penyebabnya? Rata-rata jawabannya anak-anak klasik nggak punya duit pakai. Padahal di sana banyak duit, yang penting anaknya mau dan mampu. Ayo, saya mohon dukungannya. Dan anak sekarang IP ini tinggi-tinggi. Berapa yang kamu? 3,9 Pak. Berapa yang kamu? 3,8 Pak. Iya. Karena apa? Tuntutan itu. Sekarang mau masuk di dunia perbankan aja kalau nggak IP 3,0 yang dari negeri kan nggak bisa masuk. Apalagi yang mau masuk tentara. Waktu istirahat akan berakhir. Sudah IP-nya harus sekian, ya. Harus sekian. Tolong nanti. Ini tuntutan ya. Kalau nggak dikejar ke sana, tahun demi tahun SMA Negeri Ambulu keluar dari 1000 top SMA terbaik se Indonesia. Mau masuk sana itu sulit Pak. Harus dikejar apa? Lewat jalur yang undangan ini. Karena jalur undangan skornya tinggi. Setelah itu UTBK itu berapa? Yang terakhir mandiri. Dari mandiri daftarnya 300.000. SPP-nya tergantung pilihannya dan bayarnya jelas tinggi. Tapi kalau jalur undangan, anak ibu bapak tidak usah bayar uang gedung, cukup bayar UKT. Kalau di kedokteran Jember mungkin UKT itu sekarang 20 juta, kan lumayan daripada mandiri yang ratusan, bahkan ada yang ngisi 300 itu ini tahun kemarin sumbangan. Ayo. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan dari ibu bapak kaitannya dengan program peminatan ini. Terus saya garis bawahi lagi, yang lemah di Semana ini golden ticketnya Pak. Bu,
Contohnya mau masuk di UNER, rata-rata anak mana kan jarang lomba ke sana. Minimal saya lomba ke sana, udah kalau mau ke UNER, mau ke ITS juga lomba ke sana. Jangan hanya mengandalkan belajar di sekolah. Itu golden ticket. Apalagi sekarang yang pinter ngaji, tolong ngaji ini. Berapa hakamnya? Yang pinter silat, tolong silat ini. Itu golden ticket bisa. Yang pinter verbalan, yang penting dapat sertifikat dari O2SN. Syukur-syukur pinter olahraga ya pinter akademik. Ya, jadi dua-duanya aja jalan. Ayo. Yang berikutnya lagi, ini kelebihan saya. Syukur-syukur nanti nilainya di raport putra putri bapak itu ada korelasi antara yang SMP sama yang SMA. Contohnya ini, saya ambil contoh IPS ada yang dapat 98, IPA-nya ada yang dapat 97, ada yang lagi dapat 100 ini di sini. Kendalanya yaitu tadi yang di perguruan tinggi berkurang, termasuk sekarang yang akmil aja beberapa tahun ini kosong Pak, semana. Termasuk yang secaba aja kosong. Nun sewu kalah harus sama pojok sama Bima. Karena tiap tahun ada 2. Monggo. Karena yang sekarang kelas 1 itu asiswanya ada 430. Kelas besar ini. Pak Jember yang paling besar semana ini 12 kelas pembelinya. Besar sekali. Enak zaman gue naik begini. Kelasnya gue 6 kelas. Bayarannya pacet ini. Saya kira boleh ada 32, bayarannya banyak ini aja mati ya. Kelasnya 6 santai, nanti sekarang pokoknya kelasnya akhir tambah, bayarnya pajak tambah. Enggak. Monggo. Tapi kalau yang masuk perguruan tinggi banyak, sobat guru BKT. Sampai buku FIFA itu kalau ada SMA di Jember ada yang lulus 100%. Ya, biasanya yang diundang ke sana biasanya ya SMA 5, SMA 3 Malang, SMA Gresik. Aku belum pernah. Karena yang mendaftar kemarin itu sama 154, yang lulus hanya 46. Untuk jalur undangan, jalur tulis ada 94. Mandiri sampai hari ini yang lapor hanya 10, yang di MK 2. Yang satu di Unmu, yang satu di Hang Tuah Surabaya. Enggak, tak tunggu. Ada pertanyaan dari Ibu Bapak. Contohnya ini, Nabila Aisyah Putri, menurut saya Putri. Saya tidak gitu. Tolong ya. Makanya jangan tak undang ke sini sambil melaporkan ini saya. Karena tingkat kehadiran menurut saya semenjak ada zonasi ini tinggi sekali. Dulu waktu sebelum zonasi masih Nusewu dan murni itu guru BK itu merdeka. Paling jualan akademik kali. Benar Pak? Nah kemana? PTS. Pak sekarang enggak. Setelah saya kunjungan kemana? Di rumahnya tidur, orang tuanya enggak berani membangunkan. Nah ini lucu kan? Orang tuanya aja takut, apalagi saya dan teman-teman. Tolong ya. Karena tingkat kehadiran sekarang tinggi sekali kehadiran. Mungkin dengan kita ngomong seperti ini ada solusinya gitu. Solusinya gimana? Wong tuanya kudu rontok kecek ini. Bahkan tiap seperti ini nanti ada laporan, Pak anak saya main HP terus Pak. Main HP-nya nggak begini Pak, begini ya. Ini bahaya ini biasa ini. Ini jadi lumayan. Tapi dari sini Pak, super power katanya lah. Hati-hati. Karena penyakit nomor 1 sekarang setan kontak jadi. Belum ya, sakit. Jam 09.00 HP disita. Mantun subuh, badannya mana? Aman tuh. Selain sampai kok ginceng turun, padahal kalau niki, bapaknya le, tangan mana? Ya, yang berikutnya tolong
Cermati nanti banyak anak sekolah tapi nggak masuk kelas. Tinggi juga ini. Apa? Tidur di musola, tidur di perpustakaan sana. Oke, tidur kan jeding. Arek. Monggo. Ya, karena banyak masuk sekolah tapi nggak masuk kelas. Apa? Tidur di musola. Alasannya mau ngantuk di perpustakaan sana. Karena di sana tuh, yang sana memang nggak pernah dilihat sama petugasnya. Menurut saya. Mungkin dengan seperti ini bisa ngontrol tambah baik. Saya jadi sopo. Kan begitu ya? Pelajaran apa? Nanti barangkali sampai Pak Misbah tadi sambung juga. Dengan seperti ini kita ada komunikasi dua arah. Jadi benar. Tapi untuk apa? Untuk putra putri Pak. Betul nggih? Kalau nggak ada pertanyaan dari saya selaku koordinator BK, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bapak Ibu, jadi kalau kita ambil garis bawah, berarti peran aktif dari panjenengan semua. Kemudian kebiasaan itu akan berubah menjadi sifat, dan sifat itu kalau diterus-teruskan akan berubah menjadi watak, dan kalau sudah menjadi watak maka sulit untuk diubah. Makanya kebiasaan-kebiasaan yang kita temui pada kita segera dicermati, diubah supaya tidak menjadi sifat. Kalau sifatnya tergantung seperti itu nanti meningkat menjadi watak. Itu menjadi watak biasanya tertanam, sulit untuk dihilangkan. Panjenengan yang lebih tahu. Nih, kemudian waktu kegiatan putra itu juga diperhatikan sehingga kebanyakan anak yang sering ngantuk itu karena di luar ada kegiatan sampai malam. Ibu Cewu, kita kan katanya latihan silat sampai jam berapa? Jam 2. Sampai jam 3. Padahal latihannya 1 minggu 3 kali, sehingga mereka mungkin kecapean karena sering diporsir. Sehingga tolong yang ada kegiatan sore gini suruh istirahat, nanti malam kalau mau latihan ya biar diatur waktunya, pulang latihan cukup lagi untuk istirahat, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Dan ada keperluan mohon panjenengan bisa mengklasifikasi, karena kemarin ada izin Pak saya mau melayat, kapan meninggalnya? 3 hari yang lalu, padahal hari itu hari Jumat. Dan untuk sore apa oleh izin pagi-pagi betul BK, saya izin mau pulang, mau melayat. Kapan meninggalnya? 3 hari yang lalu. Kemudian sore apa? Besok 2 hari berlibur di saudaranya. Itu padahal paksa. Pokoknya hari ini saya harus izin Pak, jam ini, tanggal pulang. Sudah disusul katanya. Monggo, memang sangat-sangat darurat. Silakan panjenengan datang ke BK, nanti kita akan mengeluarkan surat izin untuk meninggalkan pelajaran. Kita tanda tangani dari tanda wali kelas atau guru tiket, kemudian untuk diberikan pada Pak Satpam sebagai tiket untuk keluar. Terakhir tadi ngomong tiket bahwa golden ticket itu harus diperoleh oleh sekarang. Oleh sekarang, anak jenengan hari-hari ini ada seleksi U2SN, sehingga nanti apabila mereka akan ikut lomba nanti akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu merupakan salah satu penunjang untuk dapat diperuntukkan pada waktu masuk ke perguruan tinggi. Dan mudah-mudahan putra panjenengan bisa masuk ke kelompok siswa eligible. Yang tadi Pak mengatakan karena sekolah kita akreditasinya A, kuotanya jatahnya berarti masih tetap 40%. Dan harapan kepala sekolah iso BK bimbingan anak sehingga nanti harapannya banyak yang menuju ke arah MIPA yang sekarang saintek dan saintek. IPA-nya 2 sekarang ke teknik dan ke kesehatan. Karena sekarang ternyata kebalik, IPS-nya 6 kelas, IPA-nya 2, di teknik 2, kesehatan 3. Harapannya pada tahun ini putra putri yang 12 kelas ini diharapkan lebih banyak yang mengambil peminatan di program
kelompok IPA, Saintek dan Saintkes. Terus terakhir Bapak Ibu, sebelum panjenengan mengajak musyawarah putra putri untuk mengisi itu, tanyakan dulu, nah cita-citamu pengen jadi apa? Nek ngomong dokter Bu, bidan Bu, perawat, apoteker, engineer pertanian, berarti dokter hewan, pilih ke kelompok Saintkes. Mapel pedonya biologi dan kimia. Nek ngomong pengen jadi arsitek, sarjana teknik, mau teknik nuklir, jadi tentara mungkin. Nah, nanti ngambil ke kelompok Saintek yang ditopang oleh fisika dan matematika. Sing pengen jadi pengacara hukum, pengangguran banyak acara. Nah, hakim pengadilan, butuh hakim melancholy. Ya, aku hakim, hakim garis ternyata. Jadi tolong nanti yang bisnis, kapan ada Pak sampai ke bisnis. Padahal dia senang IPA. Ya nggak apa-apa, nanti matematikanya diambil ke matematika dagang, ambil ke akuntansi dan ekonomi. Nanti kan Quran hitung-hitungan Bu ya, kulaknya sekian, jaraknya tuh kokono ini pirang jam, susun piro, kulak sama ini kulak dol piro, jadi hitungan matematika berarti harus digunakan. Terus susun 30 kilo ditolak boleh pajak, kalau nggak bodoh nih gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum saya tutup? Kipasnya gawat sekolah gitu. Ikhlas kok juga kipas gitu, juga anak suku gitu. Nah, motor itu turunan. Satu selama ngomong 5.000 gak baik, kurang second. Sing itu keluar, wis saya yang nambahi jadi sini toko kipas. Second, alhamdulillah, mudah-mudahan banyak yang suka menambahi kekurangan yang banyak seperti itu. Itu aku terima kasih atas waktu panjenengan, atas kesempatan panjenengan memberi perhatian untuk menata kesiapan masa depan putra putri panjenengan. Dan tolong ini sebagai literasi pertama Ibu Bapak, nanti pada bulan April anak-anak akan diberikan tes yang kedua, sehingga akan menepati hasil yang sudah dicapai pada pelaksanaan 1 bulan yang lalu. Baru nanti kita petakan untuk menuju ke pembinaan program peminatan, biar tidak hanya satu acuan, jadi ada pembanding ditambah dengan nilai rapor dan keinginan putra putri dan panjenengan semua. Jangan terlalu dipaksa nih. Saya Pak Ibu untuk dipaksa nama-nama makin malah berat tengah jalan malah kita yang susah. Berdua ternyata harus jadi mengawal lagi dari awal. Mari kita belajar sabar dan tetap bekerja keras. Mari Bapak Ibu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Hati-hati jalan. Mudah-mudahan semua urusan mudah dan lancar, dan salam untuk Bapak Ibu dan keluarga yang ada di rumah. Lebih dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada kepentingan bisa